Kanjeng Nabi, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan akhlak Kanjeng Nabi. Ini apa namanya, Pak? Kelakuannya bertolak belakang. Terjadi terbaru di Tangerang kemarin, ada Satkoryon Banser ingin ngikut pengajian Bahar bin Semit yang di pengadilan ngaku keturunan Nabi itu. Dia nyebut keturunan Nabi yang ke-28, kadang-kadang nyebut ke-37, kadang-kadang nyebut ke-39. Di pengadilan Pak nyebut begitu. Ada Satkoryon Banser ingin ikut ngaji, lalu ingin salim sama Bahar Semit. Tiba-tiba difitnah penyusup, dikepuki nganti bababelu. Banyak Pak. Sampai disundutin rokok. Halo. Itu takutnya Kanjeng Nabi. Ada umatnya Kanjeng Nabi mau melok ngaji. Dan orang ini jelas Satkoryon Banser. Lah lantas kemudian malah disundutin rokok, digebukin, banget masuk rumah sakit. Ini sangat prihatin, makanya saya menyatakan pada kesempatan kali ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus pusat GP Ansor harus bersikap. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini kelakuan preman berjubah. Tepuk tangan dulu. Gak boleh, ini gak boleh dibiarkan. Kalau dia anak putunya Kanjeng Nabi gak begitu kelakuannya, Bang. Nantang-nantang, ngajak perang. Coba si Rizik Sihab itu bawa basoka, asah bolok. Lah anak putunya Kanjeng Nabi kok sama nggak ada loman-lomannya sama umatnya Nabi, nggak ada kasih sayang sama umatnya Kanjeng Nabi. Bahar bin Semit ceramah dengan jamaahnya ngangkat celurit. Siapa yang mau dia bacot? Siapa yang mau dia tebas? Lah kalau memang terjadi perang, Bahar bin Semit nyombol. Ya ya. Rizik Sihab kalau benar terjadi perang nyombol. Kita pribumi inilah yang diadu domba. Ya ya. Akhirnya kita sebacokan antara kita, Pak. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan ini. Maka saya pesan kepada pemerintah Republik Indonesia, ceramah-ceramah yang provokatif ngajak perang kayak gitu, apalagi sudah nenteng-nenteng senjata, nenteng-nenteng golok, badik sebagainya, itu harus dipidanakan. Minimal itu provokasi dan penghasutan, Bapak Ibu, nggak bisa dibiarkan itu. Halo, begini soalnya, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensifati dalam surah At-Taubah disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, dan sungguh benar-benar telah datang kepada kalian semua umat Kanjeng Nabi Rasul, seorang utusan min anfusikum, dari masyarakat kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Jadi Rasul itu tidak mungkin orang lain, orang aneh. Min anfusikum, sifatnya ada 3. Azizun 'alaihi ma anittum. 1, berat betul rasanya baginya penderitaan kalian. 1, azizun, berat sekali. Alaihi, bagi Kanjeng Nabi itu, alaihi ma anittum, penderitaan umat Kanjeng Nabi. 1. Yang kedua, harisun alaikum, sangat risau sekali dengan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, sayang betul sama orang-orang mukmin. Halo, itu sifat Nabi. 1, Nabi itu empati, takut betul umatnya ini susah. Makanya kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz, sesuap nasi yang kau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami.
Karena ajaran Nabi itu betul-betul empati dengan umat yang susah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok. Rungokno sing sugih-sugih. Umrohnya gak usah sering-sering. Lah ini Nabi empati sama umat. Lah ini di Indonesia Pak, yang ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi malah galak betul sama umat. Bukannya ngasih umat malah ngedawir. Ngedawirnya nggak tahu-tahu sama kiai-kiai ini lagi ngedawirnya itu. Anak putu ini Kanjeng Nabi itu haram nerima zakat loh Pak. Lah dia sudah tahu haram nerima zakat, malah dia malakin minta sumbangan kepada umat. Harisun alaikum, yang namanya anak putih Kanjeng Nabi itu harisun alaikum, betul-betul risau. Kalau ngelihat umat Kanjeng Nabi niki anak putih itu Pak, risau. Ini umat selamat nggak ya? Nggak ada pikiran mau ngangkat pedang ngajak perang. Sampai si Bahar ngomong, coba saya tadi keluar pintu tol sudah ditunggu kata dia. Rasa-rasa seakan-akan membantai Bapak Ibu. Apa ini artinya? Berarti dia tidak punya empati. Bil mu'minina raufur rahim. Sayang sama orang-orang mukmin. Makanya pewarisnya Nabi siapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Itulah mengapa definisi ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Coba kiai-kiai kita Pak, coba kiai-kiai kita sayang semua sama umat kan? Gimana begini? Sayang semua. Mana ada kiai-kiai kita pamer hebat-hebatan? Gak ada. Petantang petete ngajak gelut? Gak ada. Apalagi kita ini punya al-maghfurlah Kiai Ahmad Shodiq. Kalau lihat penampilan dia ada yang tahu kan kalau ulama besar beliau hidupnya sederhana, prihatin, malah wali santri yang salah ngirim beras buat anaknya, nanya sama Mbak Yai Sodik, Pak, Pondok Darussalam mana? Tuh di situ. Pak minta tolong bawain berasnya. Yang mikul beras Mbak Yai Sodik. Lah kalau Mbak Yai Sodik ini Kabib Ba'alawi udah petantang marah-marah, kurang ajar ente ya, aneh cucu Nabi. Udah petantang petenteng main gebuk itu jangan-jangan Pak. Ulama-ulama kita tertawadhu, pakaiannya sederhana, nggak pernah flexing, nggak pernah pamer harta, nggak pernah pamer rumah mewah, enggak, apa adanya. Karena ngapa? Alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Karena beliau menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ini tak contohin kisah nyata. Halo, ngantuk nggak Bu? Kan ngaji ada yang ringan, ada yang agak gimana gitu ya. Ceritanya begini, Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Ini pasti ahlul baitnya nih Pak, karena disebutkan Hasan wal Husain sakit. Ketika Hasan wal Husain sakit, Bapak Ibu, Ali karramallahu wajhah ngucap sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kata Ali, Fatimah, puasa yuk. Puasa apa? Nazar. Biar Hasan wal Husain sembuh. Nah, berarti nazar itu boleh Pak. Nazar itu boleh. Sekali-kali nazar kitanya, tapi jangan lupa bayar. Kita mah nazar ngucap, bayar lupa. Jangankan nazar, utang sama tetangga aja nggak bayar. Utangnya nyembah-nyembah. Begitu ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Jangan kayak gitu. Jadi begitu ngucap ikrar nazar, kalau Hasan wal Husain sembuh mau puasa 3 hari, lah sorenya mari Pak. Yang namanya ahli bait Nabi nggak mungkin nunda bayar utang. Ini mah ada Pak, ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, ngomong apa dia? Ngutang sama kiai ditagih, Beb. Utang ente sama aneh 10 juta. Apa kata dia? Kiai, nanti yang bayar utang aneh kakek aneh di akhirat. Mapas. Incit anak katanya. Mapas. Nggak kok ada anak putu ini Kanjeng Nabi kayak gitu kelakuannya Pak. Nanti incit anak yang bayar utangnya kata dia. Ini kan betul-betul manipulasi alias penipuan. Lah langsung bayar utang, kata Fatimah.
nggak ada yang dimakan buat sahur. Udah kita niat aja sahur minum air putih. Niat. Imam Ali kerjanya sama orang Yahudi. Berarti kita ini kerja muamalah dengan orang beda agama ya boleh. Dapat upah, dibelikan gandum, dibuat roti untuk berbuka puasa. Lah menjelang berbuka puasa, datang orang anak yatim yang sudah beberapa hari kelaparan. Nggak tega Imam Ali dikasih sama anak yatim tadi berbuka cuman minum air, nggak ada yang dimakan. Sesusah itu ya Pak, Bu, ahli bait Nabi itu. Bor-bor pamer harta loh Pak. Bayangkan sesusah itu. Sayyidah Fatimah itu bajunya tambelan loh Bu. Makanya jenengan jangan sekali-kali ngomong begini, yuk kondangan mak, kata suaminya. Waduh, pakai baju mana ya? Nggak ada baju. Nggak ada baju, selemari penuh. Bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini bajunya pengen ganti-ganti kalau undangan. Tapi kalau bapak-bapak cuman punya batik satu. Kalau kondangan itu aja yang dipakai, ya nggak Bu? Ya, makanya bapak-bapak masuk surga semua ini. Amin. Hebat bapak-bapak. Batiknya itu toh, itu aja dipakai nggak malu, biasa aja. Nah kalau mak-mak ini Pak, mana harus matching lagi ya. Kerudung pink, baju pink, tasnya juga ikut pink. Di matching. Nah Fatimah itu bajunya tambelan, hidupnya sederhana. Jadi singkat cerita berbuka hari pertama nggak pakai makanan, cuman minum toh. Sahur lagi hari yang kedua, cuman minum saja. Imam Ali cari nafkah lagi, bikin roti lagi. Nah, mau berbuka datang orang miskin, kelaparan juga. Kasih semua kepada orang miskin. Hari ketiga juga begitu, pas mau berbuka, datang tawanan musuh yang dilepaskan. Mau pulang kampung gak ada bekal. Itu pun kelaparan. Oleh Imam Ali makanan berbuka dikasih semua. 3 hari puasa, sahur cuma minum air, berbuka pun cuma minum air. Miring jalannya. Miring Pak, miring. Jalan miring-miring itu ke rumah Nabi. Ini pintar kalau bahasa kita calak ya Imam Ali. Kata Imam Ali, yuk kita ke rumah kakeknya Hasan Husain. Ya kan kalau ke sana kan pasti tawarin makan kan. Datang ke rumah orang tua Pak. Ya curiga Nabi kok jalannya miring-miring ini. Fatimah ada apa ini kata Nabi? Diceritakan oleh Fatimah. Oh nangis Nabi Bapak Ibu. Nabi nangis loh Pak. Apa Nabi mengatakan begini? Ya Allah tega amat sih. Ini kan ahli baikku. Kok dibiarkan lapar begini? Tidak. Turun firman Allah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini luar biasa Pak. Ayat ini turun untuk Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Ayat ini khusus untuk beliau berdua itu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai. Ya iyalah. Kalau kita nggak mungkin kita kasih ke orang, kita puasa. Jadi begini. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai. Miskin untuk orang miskin yang kelaparan itu. Wa yatiman untuk anak yatim yang telanjang. Wa asira. Dan untuk tawanan yang hendak pulang ke kampungnya. Itulah ahli bait Nabi. Anak putih ini Kanjeng Nabi nggak mungkin meras umat Nabi, nggak mungkin memanipulasi umat Nabi. Kalau di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, nggak mungkin dia memanipulasi, nggak mungkin. Nah, dilalah Bapak Ibu. Ada sabda Kanjeng Nabi, "Tsumma fitnatu sarra." Nanti akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Umatku sedang membangun, umatku sedang damai-damai ya sekarang ini nih. Namanya fitnah sarra, dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Halo. Zamannya sudah tiba di Indonesia.
Indonesia Raya tercinta, ada ribuan orang bahkan ratusan ribu orang hanya mengandalkan hidung mancung, tiba-tiba ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nabi sudah katakan ya zu'umu annahu minni wa laysa minni. Mereka ngaku-ngaku anak cucuku, mereka bukan anak cucuku. Halo, jangan lagi percaya. Dan berdasarkan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, menurut studi kitab nasab mereka tidak punya catatan sampai 6 abad lamanya. Yang kedua, berdasarkan kitab tarikh tidak terkonfirmasi dalam kitab sejarah manapun, dan berdasarkan tes DNA saintik, DNA mereka G bukan J1G. G itu Pak orang Arab aja bukan. Mereka ini aslinya etnis Kaukasia, bangsanya Yuda. Kalau agama asal mereka itu Yahudi Askenazi, yang dulu juga mengaku keturunan Nabi dinasti Fatimiyah, namanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habhab atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Kemungkinan besar Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi atau Al-Habib atau Al-Habhab itu sama dengan Ubaidillah bin Ahmad yang mereka sebut dengan sebutan Al-Muhajir, karena tak terkonfirmasi sama sekali. Mulai hari ini hati-hati. Halo, tinggalin dulu yang itu. Terlalu serius itu mah ya. Lanjut dikit lagi nge. Ini udah 1 jam ceramah. Ceramah mah jangan lama-lama Pak Kades ya. Takut gak diundang lagi. Nah Bapak Ibu, falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi niku wafatnya, lahirnya Senin, dinten Senin, wafatnya dinten Senin. Makanya nurun ke umat Kanjeng Nabi Pak. Umat Kanjeng Nabi juga akan diwafatkan di hari kelahiran. Bu, jenengan ada yang lahir hari Selasa? Ya ini Selasa soalnya. Jangan-jangan besok matinya. Siap-siap. Nah, kita ini kan dapat ilmu dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kata saya nggak boleh dipercaya, ini Imam Al-Ghazali. 100 hari menjelang ajal, tanda-tandanya adalah terjadi gemetar, menggigil, campur kesemutan. Dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Semua badan berarti kan Pak, bukan kaki toh. Kalau kaki belum Bu, masih jauh dari nyawa itu mah. Seluruh badan, tapi kejadiannya berasar hingga menjelang maghrib. Jadi kalau pas asar tadi jenengan ada yang begitu, itu 100 hari mati. Ya buat persiapan, makanya para yai matinya husnul khotimah semua Pak. Ada persiapan. 40 hari menjelang ajal terjadi kedutan ten udel. Kenapa? Karena di pohon ajal kan ada daun yang bertuliskan nama kita. Ketika daun itu jatuh, langsung kedutan. Umpama ini daun yang bertuliskan Ismail Pati misalnya. Tapi jangan diaminkan, jangan. Ini contoh Pak ya. Begitu itu putus langsung dut Pak. Nah itu kejadiannya pun ba'da asar. Kalau itu sudah kita alami ba'da asar, kedutan di udel. Ingat 40 hari. Kemudian 7 hari makan meningkat nafsunya kalau orang sakit. Tapi kalau bukan orang sakit, kosong pandangan matanya. Pandangan matanya mendongak ke atas melihat arah datangnya malaikat Israil. Makanya ibu-ibu bisa diciriin yang matanya ke atas-atas itu. 7 hari lagi nih. 3 hari menjelang ajal, tiba-tiba nafsu makan turun. Lidah terasa hambar. Nah, kalau makan sudah hambar, 3 hari. Sehari sebelum ajal, tinggal sisa di ubun-ubun. Dut. Nah, itu sehari lagi tuh. Karena kita ini kan tinggal di dunia nggak lama. Betul. Ya saja nih Bapak Ibu, kalau urusan takut mati saya juga takut loh Pak. Takut bener loh, kenapa ya? Padahal ya Ibu takut mati juga. Bener. Apalagi yang setrika kasih 6 Pak. Saya kan sama istri itu jaraknya 16 tahun. Nanti kalau saya mati bini saya kawin lagi dong. Guyonnya begitu ya. Nggak ada yang ngelawan mati itu, nggak ada Pak. Sama kita semua. Cuman kita semua pasti akan mati. Maka siap-siap kalau sudah dapat tanda-tanda itu kita siap-siap.
agar setidak-tidaknya kita bisa memilih mati dalam keadaan husnul khotimah. Nggak bisa pas betul karena mungkin sakit terbaring di rumah sakit, Pak. Minimal kita bisa sesuai dengan doa selamat, wa taubatan qoblal maut. Sudah tobat sebelum mati, karena tobat diterima selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Singkat cerita, Israel datang. Assalamualaikum ayyuhan nabi, alaikassalam ya Israel. Ada apa, kata Nabi? Sampai datang ke sini ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawa. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh aku akan pulang lagi. Subhanallah. Kalau saya ditanya kayak gitu tak jawab, pulang sono kamu, nggak usah kesini lagi. Jadi kalau kita nggak ditanya Pak, langsung disikat. Kata Nabi, aina Jibril, mana Jibril? Ngobrol-ngobrol kali malaikat Jibril. Singkat cerita, kata Nabi, Israel sekarang cabut nyawa saya. Cabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya alamat mati, kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, tarik sampai di lutut, pinggang, udel, dada. Nah, ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau wasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat. Kita ini bukan wali, Bapak Ibu. Kita ini orang biasa yang banyak dosa. Gitu bang, tapi minimal yo jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asari nunggur maghrib, maghrib mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niatnya begini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lalu qodoan Pak jam 8 sholat subuh. Ya bener, kalau sudah di luar sholat kan nggak boleh adaan, harus qodoan. Tapi yang aneh itu niat ibu-ibu, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru apa kata anaknya, usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan. Oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya dioplos. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Wasiat yang kedua, wama malakat aimanukum, jaga aman. Wama malakat aimanukum ini muradnya Pak di banyak kitab itu budak, sahaya dan harta. Tapi kalau ingin kontekstual di zaman sekarang ini adalah wama malakat, apa saja dalam penguasaan aimanukum, tangan kanan kalian. Ya jabatan itu, jabatan. Jagalah jabatan, jagalah amanah. Pesan kali pemerintah, sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi rakyatnya. Nabi yang pertama kali memproklamirkan pemimpin bukan raja, pemimpin itu bukan doro. Nabi yang memproklamirkan pemimpin bukan doro. Pemimpin itu enggak mesti didorokan, tapi pemimpin itu pelayan bagi masyarakat. Dengarkan keluhan masyarakat, perjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai kebijakan tidak berpijak pada masyarakat. Pening Bapak Ibu. Saya ambil contoh sederhana. MBG makan bergizi gratis. Begitu dimakan telur puyuh 3, tempe sepotong. MBG itu maunya rakyat atau maunya pemerintah? Maunya pemerintah loh Pak. Makanya usul kali Pak pemerintah, gede habisnya buat MBG itu Pak.
MBG niku per tahun itu 25 triliun. Uang dana bos Pak untuk sekolah sama pondok itu cuma 59 triliun per tahun. Lah MBG 25 triliun Bapak Ibu. Bukan per tahun, per bulan, ngapun terjadi. Dana bos sama WO pesantren Pak niku 59 triliun per tahun. Lah MBG itu 25 triliun per bulan. Nanti per tahunnya sampai 400 triliun. Bu, 400 triliun itu nolnya berapa, Bu? Jenengan sekanting nang kalkulator, error kalkulator. Itu dibeliin cendol semua, tenggelam Lampung sama laut cendol. Udah ngalang-ngalin lumpur Lapindo itu, Pak. Nah, maka usul kali Pak pemerintah, program MBG itu ganti saja dengan sekolah gratis. SD, SMP, SMP, lan pondok pesantren. Ya, kalau cuma sekolah umum habis pondok Pak. Sekolah gratis itu bisa ngabisin santri pondok loh kalau pondok nggak dikasih. Ngapunten Bapak Ibu, santri warahmatul ummah cuman bayar uang makan 400.000 sehari per bulan Pak. 400.000 nggih. 400.000 itu makan 3 kali sehari loh Pak. Sekali makan sehari itu 13.000. 13.000 tuh sehari, makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Karena makannya Mbak Risa kalau malam ini 3 kali sehari. Banyak dari peniangan santri kita tuh banyak betul Pak Asri, orang Lampung banyak. Sanak lepungnya banyak. Jadi orang Lampung banyak jadi kiai nantinya. Amin. Jadi penumangan dari peniangan Bapak Ibu santri. Bahkan ada anak bandar narkoba ada. Alhamdulillah sedemikian rupa. 13.000 sehari makan 3 kali sehari. Cuman 4.000 sekali makan Bapak Ibu. Lah MBG 15.000 per siswa hanya untuk sekali makan. Makanya pondok pesantren Rahmatul Ummah tidak menerima MBG. Karena syaratnya itu yang gak enak. Apa bunyi syaratnya? Kalau ada yang keracunan nggak boleh ngomong kemana-mana. Kalau alatnya rusak Pak, kalau alatnya rusak ganti 80.000. Lah santri kita nakal-nakal. Nanti alatnya rusak siapa yang mau gantinya? Udah nggak apa-apa sekata saya nggak usah pakai itu. Artinya kalau 15.000 sehari itu dikirim ke pondok pesantren gratis semua santri-santri pondok Pak. Rame pondok pesantren itu. Orang tua tinggal mengirim uang jajannya saja. Atau begini, sesuai dengan usulan Bapak Aing. Tahu Bapak Aing? HDM ya. Atau Menteri Purbaya, Menteri Keuangan itu. Kirim aja ke emaknya aja. 15.000 per siswa per hari, kalikan 20 hari 300.000. Kirim ke rekening ibunya di rumah. Ibu-ibu punya anak sekolah 4 kali 300 juta 200 cair. Habisnya sama 400 triliun Pak. Tapi dikirim langsung ke emak-emaknya. 2029 yakin saya Pak Prabowo menang telak. Bisa 100%. Asal jangan ke rekening bapak-bapak. Jadi udut ya Bu. Jadi masalah ini. Atau satu lagi ini opsinya Pak. 400 triliun itu bagikan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini untuk infrastruktur. Satu provinsi dapat 10 triliun. Kalau satu provinsi dapat 10 triliun, nggak ada jalan jelek kayak tadi itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Seneng Pak Ades, bisa bangun kita. Lah Lampung ini viral loh Bapak Ibu, gara-gara jalan jelek Pak. Gara-gara viral Pak Arinal Junaidi, gubernur yang lama, dibully sejagat medsos. Tapi gara-gara dibully sejagat medsos, Presiden Jokowi waktu itu datang ke Lampung ngasih bantuan 800 miliar. Hanya dapat bantuan infrastruktur 800 miliar, nyengir Pak Gubernur. Saking senangnya. Lah ini bukan lagi 800 miliar Pak, 10 triliun. 10.000 miliar. Kalau berani pemerintah lakukan itu, yakin sejahtera Republik Indonesia ini. Tidak akan jadi bancakan buat korupsi. Yang penting amarah. Dikit lagi, tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Nabi bersabda, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati kalian wong wedok. Hati-hati dengan kaum perempuan. Karena perempuan paling banyak masuk. Karena perempuan paling mudah masuk surga. Tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Tadi bapak-bapak yang kita serang. Sekarang mama dulu Pak. Bu, ibu-ibu ini paling gampang masuk surga.
tinggal taat suami. Tapi paling gampang juga masuk neraka, Bu. Tinggal ngelawan sama suami. Kalau ibu-ibu pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Wanita tuh masuk neraka gara-gara nggak syukur. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis. Dijahit bajai, najong tralala. Papa kerja, mamah belanja. Papa nganggur, mamah kabur. Kabur ke Malaysia, Pak. Udah punya duit, kawin lagi, ibu. Ditinggal laginya. Hati-hati, syukur. Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Kadang-kadang kita harus bersyukur, ibu-ibu. Kalau cuma cari pahala mah gampang. Cukup nyucuk tangan suami ya, Bu. Pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu. Persis hajar aswad. Makanya yang gadis-gadis cari suami yang hitam aja sekalian. Ibu-ibu nyuci baju suami dari satu helai baju, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya kalau ibu-ibu habis bikin dosa, nyuci baju aja, Bu. Bajunya masih bersih semua, yang bersih cuci lagi. Atau tanya suaminya, Pak, Pak, kolornya mana, Pak? Ya tanggul lama, lepas, Pak, lepas, Pak. Kirain mengajak apa, nyuci kolor, taunya. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Nabi kemudian mengatakan lagi as-sholat, 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 sholat, sholat, dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di waktu duha Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Dimandikan, dikafani, disolatkan bergiliran. Malaikat di langit pun turun semua. Maka baru selesai disolatkan pada malam Rabu dan dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Saking cintanya dengan umatnya, dia sebut selalu umatnya. Nabi gak punya dendam sama umat, Pak. Jadi jangan sekali-kali ada yang ngancam ya, Pak, awas ya, kalau ente nggak ngerumat aneh, kakek aneh nanti mau hukum ente di akhirat. Jangan, ente nggak dapat syafaat nanti. Jangan ngancam sama umat Kanjeng Nabi. Nabi sayangnya pol-polan kali umat Kanjeng Nabi. Maka semua umat Kanjeng Nabi nanti akan dapat syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah, di kamar istri sendiri. Makanya sumbang saran kali ibu-ibu, nanti kalau suami meninggal, kuburin aja di kamar ibu-ibu ya, Bu. Enak aja. Sorry kata ibu-ibu, udah hidup jadi susahin, mati ditongkrongin. Sampai kiamat gak laku dijual rumahnya itu.